bilang saya lagi hamil dan beliau mengirimkan sejumlah uang untuk menggugurkan yang dia suruh. Apa yang dia sampaikan itu cenderung tidak selaras dengan apa yang benar-benar terjadi. Kalau memang tanpa melalui pengadilan sih oke saja, Pak RK siap untuk melakukan tes DNA. Dugaan skandal mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan seorang model Lisa Mariana menghebohkan publik. Sejumlah pihak pun merespon pengungkapan Lisa yang menuntut tanggung jawab pada RK. Sosok selebgram sensual yang juga dikenal sebagai model majalah dewasa Lisa Mariana mendadak viral setelah memproklamirkan diri sebagai selingkuhan Ridwan Kamil dan mengaku punya anak dari mantan Gubernur Jawa Barat itu. Saat warga Plus 62 masih bingung ingin percaya pada siapa, pihak Lisa atau pihak Ridwan Kamil, media sosial dan hiburan serta sejumlah akun gosip makin gaduh dengan kemunculan video asusila berdurasi 4 menit 28 detik yang pemeran wanitanya mirip Lisa Mariana. Yang jadi pertanyaan banyak orang, apakah pemeran wanita dalam video itu benar-benar Lisa Mariana? Jika memang wanita dalam video syur itu adalah Lisa Mariana, kapan video itu direkam? Apakah sebelum Juni 2021 atau sebelum Lisa Mariana berhubungan dengan RK atau setelah itu? Sekarang isu yang saya bilang menjadi bola liar, apabila ini dibilang kapan, nanti mungkin akan ada suatu pihak-pihak tertentu yang mengupayakan untuk mengarahkan bahwa kejadian ini adalah sekitar 4 tahun 9 bulan dari sekarang. Berarti jelas bahwa konten ini mau diarahkan seakan-akan bahwa si prianya adalah justru inilah sebetulnya ayah yang bersangkutan. Dan tato di ceweknya itu yang kemudian saya analisis, saya komparasikan dengan foto-foto asli milik LM yang ada di Instagram dia. Artinya dari situ bisa kita komparasikan dengan alat ya namanya face recognizer, kemudian ada face comparison, yang ini kemudian bisa muncul bahwa itu match kalau itu adalah sosok dari selebgram LM. Semua orang punya aib kok, tapi kenapa harus dibuat video gitu? Nah, tuh udah tahu, udah beredar. Nah, kalau udah ada video shoot berarti kan udah tahu dong pekerjaan dia. Jika pemeran wanita dalam video asusila itu bak pinang dibelah dua dengan Lisa Mariana, pemeran prianya sama sekali tidak mirip dengan RK. Abimanyu menegaskan bahwa pasangan wanita yang mirip Lisa Mariana itu adalah laki-laki berusia 20 tahunan dan memiliki tekstur paras wajah yang berbeda dengan RK. Mungkinkah laki-laki bertato dalam video asusila itu adalah suami Lisa Mariana? Tapi perlu saya pastikan bahwa orang laki-laki ini adalah bukan RK. Ya gitu, karena jauh lebih muda dia dan dia menggunakan dia bertato ya, cukup banyak tatonya. Pihak RK mungkin masih bisa bernafas lega karena video itu tak bisa membuktikan jejak digital kemesraan RK dengan Lisa Mariana. Namun RK tak bisa menampik desakan pihak Lisa Mariana yang belakangan juga menjadi desakan sebagian netizen terkait tes DNA untuk menentukan apakah anak perempuan yang dilahirkan Lisa Mariana adalah darah daging RK atau bukan. Saya hanya mau tes DNA kalau sesuai prosedur pengadilan. Pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windam, Palembang. Di sana bertemu selama 3 hari ya. 3 hari menginap di sana. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, selama 2 minggu kurang ya. 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil. Seperti dikatakan oleh kuasa hukumnya Lisa bahwa mereka nginap 3 hari di luar kota, itu nggak jaminan bahwa itu adalah anaknya. RK hanya akan mau melakukan tes DNA sesuai prosedur hukum. Artinya kalau ada perintah pengadilan. Tadi kan udah kita bilang perintah pengadilan itu lama. Jadi harus gugat dulu mengenai tes DNA. Itu bisa sampai PK. Itu bisa 4 tahun. Panjang ceritanya.
Kasus dugaan perselingkuhan RK dengan wanita idaman lain meledak menjadi isu nasional yang mampu menenggelamkan isu politik yang sempat booming terkait dugaan korupsi yang dilakukan RK semasa menjabat sebagai Gubernur Jabar. Banyak masyarakat terutama warga Bandung yang syok dan seolah menolak percaya bahwa mantan pemimpin mereka menjalin skandal terlarang dengan Lisa Mariana. Sederet selebgram pun ikut gerah lantaran menjadi sasaran kemarahan warganet. Selebgram Ayu Aulia yang diduga mengenalkan Lisa Mariana kepada RK bahkan dituding sebagai orang yang menjerumuskan RK ke kubangan nista. Silahkan buktikan kapan saya mengenalkan, jam berapa, tanggal berapa, di mana lokasinya, kan ada di situ. Halo Pak, nama saya Lisa, saya temannya Ayu Aulia. Itulah dia pertama kali dia mendm Pak Ridwan Kamil, bukan saya memperkenalkan, titik. Sementara selebgram Astrid Angel yang memiliki kemiripan wajah dengan Lisa Mariana sempat kena semprot warganet lantaran dianggap sebagai Lisa Mariana yang tega menari-nari di atas penderitaan ibu cinta. LM ini pertama kan dia juga pertama berteman dengan saya itu ya biasa baik ya. Tapi saya dengar-dengar dari percakapan teman-teman saya, LM ini problematik dan memang bukan hanya kata orang-orang, karena saya sendiri juga diteror dengan customernya gitu. Angel, lu kan temennya LM, lu sampein dong. Atau akhir-akhir ini LM mengalami kekurangan biaya daripada Bapak RK tersebut, makanya dia baru speak up sekarang. Kaget juga sih ya, apalagi kan Bapak Ridwan Kamil tuh sosok figur Sunda banget ya, mewakilin saya banget gitu. Tapi ternyata di balik sosok figur yang kayak gitu ternyata ada aja kekurangannya. Ya, belakangan muncul pertanyaan besar di media sosial. Apakah selama pernikahan, Ibu Cinta pernah merasa diduakan dan dihianati suaminya? Benarkah Ibu Cinta kecewa berat pada RK hingga tak lagi mendampingi suaminya di depan publik pada momen-momen penting? Apa yang terkait yang lagi ramai Pak, gimana Pak? Pakai ahli hukum kan dan tim hukum aja. Makasih ya. Oh siap Pak, siap. Kasih punten Pak. Buat saya apa yang ditampilkan oleh Pak RK itu ekspresi yang tanda petik ya, kayak ekspresi, nggak ada ekspresi gusar, nggak ada ekspresi takut, nggak ada ekspresi sedih, nggak ada ekspresi apapun, cuman senyum tipis, modelnya Pak RK seperti biasanya, jalan aja walaupun agak nunduk. Jadi buat saya ini bukan sesuatu yang membebani beliau banget gitu. Mau izin Bu sedikit tanggapan terkait yang lagi ramai terkait lagi lebaran puasa ini lagi lebaran masjid. Kalau kita bicara bahwa seorang istri suaminya selingkuh sampai menghasilkan seorang anak gitu misalnya, itu pukulan yang berat sekali dan itu sama sekali tidak terlihat ada beda pola. Misalnya ada gap gitu ya antara senyum, terus begitu ditanya itu ada drop dulu, apakah drop itu takut, marah, sedih, itu nggak ada, ya lempeng aja juga sama. Walaupun kalau kita bicara foto, tentu sekali lagi validitasnya nggak bisa tinggi ya. Kalau kita kan snapshot yang diambil dari sebuah peristiwa, bisa saja sebelum dan sesudahnya menampilkan ekspresi yang berbeda. Tetapi kalau dari sekilas saya tidak melihat ada ekspresi-ekspresi yang aneh atau ada kesembapan, kesenduan segala macam seperti itu, karena sekali lagi itu semua juga bisa dihasilkan dari kurang tidur misalnya, dan saya tidak melihat ada yang aneh. Sudah menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukumnya, RK enggan membahas masa lalunya dengan Lisa Mariana. Di sisi lain, pihak Lisa yang semula meminta uang tutup mulut sebesar 2,5 miliar seolah kepalang basah, kini ingin menghadapi RK di jalur hukum. Lisa Mariana menuntut RK untuk menafkahi anak perempuan hasil hubungan mereka dan membiayai pendidikan bocah tak berdosa itu sampai tingkat perguruan tinggi. Kalau masalah sudah tidak dinafkahin, ya karena dia sudah terputus komunikasinya selama 8 bulan. Yang klien saya cerita kepada saya, gitu. Akhirnya ya dia bingung harus komunikasi kemana lagi. Akhirnya dia hilap, ya hanya sosial media yang buat teman dia cerita. Ternyata kebablasan. Dia bilang sih gitu diurusin, ngasih uang. Dia pernah dulu udah 2021 dia ngomong, udah kok udah beres urusannya katanya, udah dikasih duit. Udah dikasih susu, dikasih untuk anaknya, dia bilang begitu sama aku. Ya udah, gue ada tanggung jawab, nggak usah di-up, bener nggak?
Yang penting kan tanggung jawab. Nah sekarang baru dia mau apa? Yang saya tahu, Bapak itu memberikan sejumlah bantuan untuk sekolah yang dia bilang mau kuliah, padahal dia berbohong, padahal untuk berhedon-hedon di Batu. Kami selaku kuasa hukum sudah ditunjuk untuk melakukan upaya hukum, dan ini insya Allah kami akan lakukan secepatnya. Tentu upaya-upaya seperti ini kan kami persiapkan secara matang, jadi mohon bersabar aja kira-kira begitu. Merespon aduan Lisa, pihak RK pun akhirnya memilih jalur hukum dan melaporkan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana ke Barreskrim Polri. Lisa dinilai telah menyebarkan berita bohong terkait pengakuannya memiliki anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjawab somasi yang dilayangkan mantan model majalah Dewasa Lisa Mariana. Melalui kuasa hukumnya, RK bahkan melaporkan Lisa ke Barreskrim Polri. Lisa dilaporkan atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik, yakni terkait pengakuan Lisa berselingkuh dengan RK hingga memiliki seorang anak perempuan. Yaitu pertama kami ingin menanggapi dulu bahwa pada hari Jumat yang lalu tanggal 11 bulan 4 klien kami Pak Ridwan Kamil telah disomasi oleh pihak kuasa hukum LM gitu, di mana terhadap somasi tersebut kami telah menanggapinya yaitu sebagai berikut. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri. RK dan kuasa hukumnya menilai perbuatan Lisa telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan ini juga telah diterima dan diproses oleh penyidik Barreskrim Polri. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pakar hukum pidana Heri Firmansyah menyebut setiap orang bisa melakukan laporan, namun harus dipastikan hubungan hukumnya. Begitupun dengan kasus LM dan RK, harus jelas bentuk hubungan hukum keduanya. Kalau ini mau ditarik ke ranah manapun secara hukum ya, mau ke pidana ataupun perdata, maka tentunya dipastikan dulu hubungan hukumnya. Apakah benar ada hubungan hukum antara pihak RK dengan LM? Kalau ada hubungan hukum, hubungan bentuknya apa? Apakah atas misalnya tadi perjanjian yang dibuat, tapi pun dasar perjanjian ini apa, kan begitu ya? Sehingga sebenarnya kalau ini hanya bantuan yang tulus saja tanpa pamrih, itu hal yang biasa membantu manusia kan, begitu kan, kehidupan sehari-hari. Tapi ketika ada ikatan perkawinan dan lain sebagainya, ini yang menjadi
penting untuk diluruskan, maka tes DNA mau tidak mau, suka tidak suka kan memang pilihan yang untuk meyakinkan semua pihak. Tapi pasti konsekuensi logis dan yuridis dari semua itu, Bang. Jangan sampai kita berpikir hanya ya sudah, kalau sudah terbukti ya nggak apa-apa, berarti selesai sampai di situ, case is closed. Nggak. Harus kita dorong agarnya tidak terjadi di kemudian hari hal-hal yang serupa, mudah kemudian mengklaim sesuatu tanpa dasar, kemudian hasilnya merugikan pihak lain atau ada pihak yang tidak bertanggung jawab dari hal yang sudah dilakukan. Maka tentu ada konsekuensi bagi kedua belah pihak tadi ya. Menurut saya di tengah kita bicara dalam konteks ini, baik dari pihak RK maupun pihak LM. Apalagi kalau seandainya pihak LM tidak bisa membuktikannya secara genetik lah. Kita bicara tentang sel organisme. Boleh saja melaporkan orang dengan pasal apapun ya Bang, termasuk tadi pasal perzinahan dan perselingkuhan. Tapi dalam konteks pasal perzinahan misalnya memang salah satu pihak, baik laki-laki atau perempuannya, ada pasal 284 kalau saya tidak salah ya di KUHP itu bicara tentang salah satu pihak itu sedang berada dalam status perkawinan. Jadi apakah si pihak laki-laki sedang menikah, statusnya kawin tadi, atau pihak yang perempuannya, itu bisa dijerat dengan pasal tersebut. Tapi kan ini bicaranya deliknya kalau nggak salah masuknya lebih konteksnya delik aduan, bukan kepada laporan. Maka pihak yang bisa memberikan informasi, menyampaikan ini ke polisi untuk diproses secara hukum adalah pasangan dari masing-masing tadi. Berarti seharusnya mengadu istri dari RK ya, bukan LM malah. Ya, kalau salah satu pihak tadi adalah sama-sama terikat perkawinan, berarti masing-masing pihak bisa kan? Tapi misalnya hanya salah satu saja, berarti yang salah satu yang sedang terikat dalam ikatan suci perkawinan tadi yang harusnya bisa mempunyai legal standing lah. Usai Lisa Mariana mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil, pihak RK membantah dan menuding Lisa menyebarkan berita bohong. RK pun siap melakukan tes DNA. Selengkapnya tetaplah bersama Inside Story.